Lionel Messi adalah salah satu pesepak bola terbesar dalam sejarah. Tak sekedar karena statistik gol dan gelar, tetapi juga karena pengaruhnya terhadap struktur taktik lawan dan kemampuan yang nyaris misterius untuk mengubah permainan dalam sepersekian detik. Banyak pelatih besar mengakui bahwa taktik sudah direncanakan, namun Messi bisa merubahnya hanya dengan satu sentuhan bola. Ini membuat pelatih tak sekedar merancang strategi, tetapi juga mencoba mengantisipasi intuisi pemain yang hampir tak terduga. Where all the efforts that have gone in up to this point. There's a mistake by Bernat, and it's let Messi in! He makes the difference for Barcelona! There were one or two signs of Bayern feeling the strain. He's behind Barcelona and not by... Pep Guardiola, pelatih yang tak bisa menghentikan Messi. Pep Guardiola, salah satu pelatih paling sukses dan inovatif di abad ini, mengakui secara terbuka bahwa dalam bentuk terbaiknya, Messi hampir mustahil dihentikan. Menjelang pertandingan besar melawan Barcelona, Guardiola berkata, "Kamu tidak bisa menghentikan Messi dalam bentuk seperti ini. Tidak ada." Pernyataan itu bukan sekedar pujian biasa, melainkan pengakuan dari seorang yang menghabiskan bertahun-tahun mengembangkan filosofi taktik yang sangat kompleks. Guardiola pernah menjadi pelatih Barca saat Messi berkembang dari pemain muda menjadi pemimpin lini serang yang fenomenal. Namun ketika mereka bertemu sebagai rival, Guardiola di Bayern, Messi di Barca, sang pelatih tak menemukan cara untuk membatasi dampaknya secara taktis. Ini adalah salah satu pengakuan paling kuat dari pelatih top dunia yang mengakui ketidakefektifan taktik standar ketika berhadapan dengan Messi dalam performa puncak. Que van y vienen, entró Pinto también. Sí. Hay que recordar la secuela de Pinto con Chendo. Ya han separado. En un momento dado, el entrenador del Real Madrid se acerca por detrás a Tito Vilanova y le introduce literalmente el dedo en el ojo. Jose Mourinho, Messi sebagai pengaruh terbesar. Jose Mourinho, salah satu manajer paling berpengaruh di sepak bola modern, pernah ditanya tentang Messi dan pengaruhnya terhadap karirnya sebagai pelatih. Mourinho, meskipun bukan pelatih yang secara langsung berpikir bahwa Messi tak bisa dihentikan, mengakui bahwa Messi memaksanya berpikir lebih keras sebagai pelatih. Messi, karena setiap kali saya bermain melawannya, dia memaksa saya untuk banyak berpikir. Komentar ini menunjukkan bahwa Messi bukan sekedar ancaman di lapangan. Kehadirannya memaksa pelatih lawan untuk mengubah cara berpikir mereka, memikirkan strategi yang lebih kompleks daripada biasanya, dan mengantisipasi pergerakan tak terduga. Luis Enrique harus pakai taktik kolektif untuk menghadapi Messi. Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain, PSG, memberikan wawasan taktis terkait bagaimana timnya mencoba mengatasi Messi, meskipun ia secara pribadi menganggap Messi sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah. Enrique mengatakan bahwa untuk menghentikan Messi, satu pemain saja tidak cukup, tetapi harus ada defense kolektif dan disiplin tim penuh. Jika kita ingin menghentikan Leo Messi, kita tidak bisa berharap satu pemain saja. Kita perlu pertahanan kolektif. Dia bisa melewati siapapun dalam 1 lawan 1. Ini menunjukkan bahwa pelatih elit sering tidak merasa cukup hanya dengan marking pribadi. Mereka harus merancang pertahanan tim sebagai satu unit untuk menghadapi Messi. Sebuah pendekatan yang jauh lebih kompleks dibanding menghadapi penyerang biasa. Two clubs, both 5 times winners of Europe's elite club competition, are paired here in this season's second semi-final of the UEFA Champions League. For Barcelona, it's their first semi since their last winning campaign. Second period. Messi. Oh my goodness! Oh my goodness! Just when you think he's done everything, he comes up with something even more. Jurgen Klopp, Messi adalah pemain yang mustahil dijelaskan dengan taktik. Bagi Jurgen Klopp, Lionel Messi bukan sekedar pemain hebat. Ia adalah anomali dalam sepak bola. Seorang pesepak bola yang memaksa pelatih sekelas Klopp untuk mengakui bahwa taktik, disiplin, dan kerja keras pun punya batas ketika berhadapan dengannya. Dalam berbagai kesempatan, Klopp terang-terangan menyebut Messi sebagai pemain terbaik yang pernah ia lihat. Bukan hanya karena gol atau trofi, melainkan karena cara Messi merusak struktur permainan lawan tanpa terlihat memaksakan apapun. Messi adalah pemain terbaik di dunia. Kamu tidak bisa menjaganya sendirian.
Klopp memahami betul bahwa menghentikan Messi bukan soal satu bek terbaik atau satu rencana jenius. Bahkan sistem kolektif pun sering runtuh hanya karena satu sentuhan, satu perubahan arah, atau satu keputusan kecil Messi di ruang sempit. Ia pernah mengatakan bahwa menghadapi Messi berarti menerima kenyataan pahit. Tidak ada rencana sempurna. Yang ada hanyalah usaha untuk meminimalkan kerusakan. Jika kamu memberi Messi satu situasi saja, dia akan memanfaatkannya. Satu kesalahan kecil sudah cukup. Sebagai pelatih yang dikenal dengan sepak bola intens, gegenpressing, dan kolektivitas, Klopp justru semakin menghormati Messi, karena Messi mampu mengalahkan semua itu dengan ketenangan. Ia tidak perlu berlari lebih cepat dari semua orang. Ia yang tidak bisa direplikasi oleh sistem manapun. Messi membuat sepak bola terlihat sederhana. Suarez, chance to kill again. Oh, Navas again keeps it alive. Danger hasn't got away. It's Lionel Messi to Suarez. Barcelona hit the post again. Paulinho. It's circus football, but the referee is spoiling the fun. Red card. Carvajal dismissed. This is going to significantly change the plans of Zinedine Zidane. Looking to bring Carlo Ancelotti menghadapi Messi dengan pendekatan psikologi dan taktik strategi. Tidak menyebut Messi untuk timnya. Ancelotti pernah berbicara tentang bagaimana ia mempersiapkan timnya sebelum menghadapi Messi di masa lalu, ketika dia masih menjadi pelatih Real Madrid. Alih-alih mengobsesi tentang Messi kepada para pemainnya, ia menghindari menyebut nama Messi dalam instruksi kepelatihan, agar pemainnya tidak takut atau terintimidasi. Ketika kami bermain lawan Messi berkali-kali di Madrid, Messi adalah salah satu lawan terbaik. Saya tidak membicarakan tentang Messi kepada para pemain. Ini menunjukkan bahwa Ancelotti menggunakan psikologi untuk menenangkan hati pemainnya, agar tidak terlalu terpengaruh reputasi Messi. Strategi Ancelotti sering disebut sebagai strategi Messi, tidak membicarakan pemain tertentu secara berlebihan sebelum pertandingan. Tujuannya adalah menghindari rasa takut atau tekanan berlebihan di dalam skuad lawan. Pendapat Ancelotti soal cara taktik menghadapi Messi. Dalam wawancara lain, Ancelotti pernah membahas secara taktis bagaimana mencoba menghadapi Messi ketika ia masih melatih Real Madrid. Dan pada intinya, menyatakan bahwa menandai Messi secara satu-satu sangat sulit, sehingga dibutuhkan usaha pertahanan tim secara kolektif. Messi secara individu sangat sulit. Pemain harus berada pada level sangat tinggi jika ingin melakukannya. Cara yang lebih realistis adalah mengurangi ruang antar lini dan menghadirkan banyak pemain di tengah untuk membatasi pergerakannya, namun tetap tidak menjamin kontrol sempurna terhadap Messi. Ancelotti secara taktis memberitahu bahwa ketika Messi berada dalam kondisi terbaiknya, hampir tak terhentikan secara teknis, tak peduli pengaturan taktik yang diterapkan. Sebuah pengakuan tidak langsung atas tantangan besar menghadapi pemain seperti Messi. now plays it wide, and Leo Messi gets his first touch of the match. Got some space down the right, Leo Messi. His typical move is to cut in playmaker. It's a useful ball for Messi. Messi in the mess finishes. Nothing Roberto can do. 2-0 to Barcelona. And Xavi and Messi. Diego Simeone menghadapi Lionel Messi selalu berarti menghadapi sesuatu yang tak bisa sepenuhnya dikendalikan. Sebagai pelatih yang dikenal obsesif pada detail, organisasi, dan disiplin taktik, Simeone paham betul bahwa melawan Messi bukan sekedar soal skema, melainkan soal kesiapan menerima hal yang tak terduga. Dalam banyak kesempatan, Simeone mengakui, rencana permainan bisa berjalan sempurna selama 89 menit, namun semua itu bisa runtuh dalam satu momen kecil saat bola berada di kaki Messi. Satu sentuhan, satu dribble pendek, satu keputusan cepat, dan seluruh struktur bertahan bisa hancur tanpa kesalahan berarti dari pemainnya. Ia juga sadar bahwa menghadapi Messi tak bisa dibebankan pada satu pemain saja. Menjaga Messi adalah pekerjaan kolektif. Namun ironisnya, bahkan kerja kolektif pun seringkali tak cukup. Itulah mengapa Simeone menanamkan satu sikap pada timnya. Respek, fokus penuh, dan keberanian, bukan rasa takut. Bagi Simeone, Messi adalah ujian tertinggi bagi seorang pelatih bertahan. Bukan karena Messi selalu mencetak gol, tetapi karena ia memaksa lawan berpikir lebih cepat, bertahan lebih sempurna, dan tetap menerima kenyataan bahwa meski sudah melakukan segalanya dengan benar, hasilnya bisa tetap ditentukan oleh satu sentuhan jenius. Menghadapi Messi bagi Simeone adalah pelajaran tentang batas taktik, dan tentang bagaimana sepak bola kadang memang dimenangkan oleh bakat yang tak bisa dijelaskan.
Pada akhirnya, hampir semua pelatih besar tiba pada kesimpulan yang sama tentang Lionel Messi. Ia adalah anomali yang tak pernah sepenuhnya bisa dijinakkan oleh taktik. Skema terbaik, organisasi paling rapi, dan disiplin tertinggi tetap menyisakan satu celah. Ruang kecil tempat Messi hidup dan menciptakan keajaiban. Bagi para pelatih, menghadapi Messi bukan sekedar soal menang atau kalah, melainkan soal menerima batas kendali manusia dalam permainan sepak bola. Mereka bisa mengatur jarak antar lini, memadatkan area berbahaya, bahkan mengorbankan estetika permainan. Namun Messi selalu menemukan satu momen, satu sentuhan, satu gerak tanpa bola, satu keputusan yang meruntuhkan semua rencana itu. Pelatih berpikir lebih dalam, bekerja lebih keras, dan pada akhirnya menyadari satu hal sederhana. Dalam olahraga yang sangat terstruktur, Messi adalah pengecualian yang indah. Ia bukan sekedar lawan yang harus dihentikan, melainkan pengingat bahwa sepak bola tetaplah permainan manusia. Tempat intuisi, imajinasi, dan kejeniusan murni masih bisa mengalahkan semua rumus.